Kalau ini secara intelektual, penggalian kita pada puasa semoga membuahkan beberapa pelajaran-pelajaran. Nah, ini pelajaran dari puasa itu apa saja sih? Nah, ini coba kita gali ya. Dari aktivitas kita puasa itu kita bisa mengambil pelajaran apa? Ya, yang tadi sih jelas kita sedang menghidupkan 4 nilai. Tapi kira-kira di luar 4 nilai itu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari puasa? Di catatan saya yang malam hari ini saya bawa itu setidaknya ada 7 pelajaran yang bisa kita gunakan, kita ambil dari aktivitas kita berpuasa. Oke, 7 ini yang pertama adalah kepatuhan, yang kedua adalah riyadhah atau pelatihan, yang ketiga adalah pengorbanan, yang keempat penyucian, yang kelima perjuangan, yang keenam keikhlasan, yang ketujuh adalah iktibar tentang diri kita. Nah, ini yuk kita perhatikan pelan-pelan, siapa tahu bisa jadi bahan kultum kita Ramadan besok ya. Oke, baik. Kita mulai pelajaran dari puasa. Yang pertama adalah pelajaran tentang kepatuhan. Jadi kita yang menjalankan puasa ini sebenarnya sedang mematuhi perintahnya Allah. Jadi pelajaran pertama itu ya pelajaran tentang mode hidup kita di dunia sebagai seorang hamba yang harus patuh pada apapun perintah. Jadi kita dengan menjalankan puasa bisa belajar seperti ini loh yang harusnya saya lakukan kalau Allah memerintahkan sesuatu. Jadi pelajaran tentang kepatuhan terhadap perintahnya. Pelajaran yang kedua adalah pelajaran tentang riyadhah, pelatihan. Ya memang puasa ini manfaatnya banyak, cuma kan kita jalankan hanya 1 bulan. Lah 11 bulan yang lain bagaimana? Ya harusnya 11 bulan yang lain itu mengikuti tertib hidup kita yang terkendali di bulan puasa. Nah dari sini berarti puasa itu ternyata juga bernilai pelatihan, bernilai riyadhah, latihan. Saat puasa kita menahan diri agar tidak boros dalam makan, agar tidak melakukan hal-hal maksiat yang dilarang dan lain sebagainya. Ini saat bulan Ramadan. Lah kalau di luar Ramadan, ya kalau bisa kita jalankan seperti saat kita puasa. Jadi menjaga jasmani, menjaga rohani, mengendalikan badan, mengendalikan batin. Sudah dimulai saat puasa, di luar puasa tinggal dilanjutkan saja. Berarti pelatihannya sukses kalau bisa begitu. Kalau tidak, ya berarti Ramadan kita gagal nilai pelatihannya. Yang ketiga, selain kepatuhan, pelatihan, puasa juga mengajarkan kita berkorban. Puasa itu sebentuk pengorbanan. Kita itu punya uang, kalau makan sehari 3 kali aja, bahkan 4-5 kali mampu. Tapi kita mengorbankan keinginan kita demi keinginannya Allah, maka kita tidak makan. Kita mengorbankan waktu kita demi menjalani puasa kepada Allah, itu juga sejenis pengorbanan. Kita mengorbankan daya, upaya, tenaga kita di bulan Ramadan ini untuk Allah, itu juga sejenis pengorbanan. Jadi pelajaran keempat, puasa mengajari kita untuk pelajaran ketiga mengajari kita untuk berkorban. Yang keempat, puasa mengajarkan kita untuk
mensucikan diri. Di puasa ini kan semacam bersih-bersih segala kotoran lahir maupun batin. Kita tidak menjejali diri kita dengan nafsu lahiriah maupun nafsu batinnya. 1 bulan saja diri kita terjaga, tidak kemasukan hal-hal yang kotor dan jelek, apalagi lahiriah kita puasa. Insya Allah keluar dari bulan Ramadan, kita benar-benar ada di makom fitri, tersucikan. Jadi puasa bisa juga dimaknai sebagai aktivitas bersih-bersih, penyucian diri. Kelima, puasa juga pelajaran bagi kita untuk berjuang, berjihad, bahkan jihad yang paling berat, yaitu jihadun nafas, mengalahkan diri kita sendiri. Ini pelajaran yang kelima. Kalau ini ya teman-teman ngerti ya betapa puasa itu berat. Ingin makan tidak boleh, ingin ini tidak boleh, ingin itu tidak boleh. Mau buka-buka HP khawatir nanti melihat yang begitu-begitu, akhirnya dikurangi dan lain sebagainya. Itu kan perjuangan namanya. Yang keenam, puasa memberi kita pelajaran tentang ikhlas. Jadi ada pelajaran ikhlas dari puasa. Karena puasa ini kan bukan ibadah yang kelihatan orang. Kita puasa atau tidak puasa, nomor 1 yang ngerti hanya diri kita sendiri. Kalau kita tidak puasa kemudian keluar ngaku puasa pun orang luar juga tidak ngerti. Jadi puasa itu mengajari kita ikhlas. Benar-benar semuanya untuk Allah saja, tidak untuk manusia. Ini pelajaran untuk ikhlas, untuk tidak pura-pura. Memang puasa ini tidak kelihatan, tapi aku persembahkan kepada Allah saja. Mungkin orang menganggap aku tidak puasa, wong mereka tidak tahu. Yang tahu hanya aku. Ini pelajaran keikhlasan. Yang terakhir, puasa itu dibaliknya terkandung pelajaran iktibar tentang kelemahan diri. Jadi puasa itu mau tidak mau dia mengajarkan pada kita betapa lemahnya diri ini, betapa terbatasnya diri ini. Tidak diisi makanan pagi sampai maghrib saja, itu rasanya sudah lemes, tidak kuat ngapa-ngapain. Nah, ini iktibar tentang kelemahan diri. Manusia ini kan penting untuk menyadari kelemahan dirinya, keterbatasan dirinya. Nah, puasa tidak memberi ceramah tentang seperti apa kelemahan diri dan keterbatasan diri kita. Puasa langsung saja menyuruh kita tidak makan dari subuh sampai maghrib, dan di situ tiba-tiba kita sadar, oh ternyata aku ini lemah, aku ini terbatas. Sebanyak apapun harta, sepinter apapun aku, begitu puasa, yo pas menjelang buka juga lemes. Ternyata aku ini lemah. Nah, jadi dari puasa kita bisa beriktibar tentang kelemahan diri kita. Oke, berarti ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puasa memberi kita pelajaran tentang kepatuhan, pelajaran tentang riyadhah, melatih diri, pelajaran tentang pengorbanan, pelajaran tentang penyucian, pelajaran tentang perjuangan, pelajaran tentang keikhlasan, dan pelajaran tentang kelemahan diri. Apakah sudah sepenuhnya aku patuh? Apakah sukses pelatihanku di bulan Ramadan ini? Sudahkah aku siap berkorban dalam menjalani puasa? Siap berkorban itu ya seperti tadi, tidak hanya berkorban fisik menahan lapar, tapi mungkin berkorban
daya upaya, usaha, energi untuk tidak melakukan yang tidak disukai oleh Allah. Kemudian apakah puasa juga punya daya pembersihan terhadap diriku? Sudahkah aku serius berjuang sebagaimana saat puasa, menaklukkan diri sendiri,